Ya, masih ingatkah Anda konser musik terakhir yang Anda saksikan dan perasaan senang saat konser musik tersebut diselenggarakan? Dan untuk membahas terkait dengan keputusan pemerintah yang kembali mengizinkan untuk pelaksanaan kegiatan dengan jumlah partisipan besar termasuk dengan konser musik ini, kami sudah terhubung dengan Bapak David Karto, Ketua Bidang Komunikasi dan Humas Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Mas. Oke, Pak David, mungkin pertama-tama tanggapan dari APMI terkait diizinkannya kembali konser ini, bagaimana Pak? Pastinya kami dari APMI dan seluruh teman-teman asosiasi yang lain, Backstager, FESMI, pasti menyambut dengan baik berita yang kemarin kita sudah sama lihat dan dengar ya. Tapi memang kalau kita perhatikan masih berbentuk tulisan ya, kami sampai hari ini masih mencari bentuk video ataupun juga statement langsung dari Pak Johnny G. Plate ya gitu. Kan belum menemukannya. Mhm. Oke, jadi sejauh ini dengan diberikannya pedoman terkait penyelenggaraan, apa rencana yang akan dilakukan terkait pedoman ini dan apakah sudah ada tinjauan terkait bagaimana menyelenggarakan konser musik dengan aman di tengah pandemi COVID? Pastinya kami akan berdialog dengan semua pihak atau instansi yang terkait mulai dari Satgas Covid, Kemenkes ataupun juga tim-tim yang memang sudah biasa melakukan proses dari penyelenggaraan acara di masa Covid ini dan itu juga disesuaikan dengan situasi dari daerah kita melakukan penyelenggaraan acara. Mhm. Oke, untuk kita membaca Pak David terkait dengan loss yang hilang yang dihadapi oleh industri musik termasuk promotor musik di Indonesia akibat COVID-19 ini selama 1,5 tahun. Mungkin Anda bisa memberikan gambaran terkait dengan berapa angka ataupun nominal yang menjadi kerugian, kemudian berapa kemudian jumlah karyawan yang terpaksa dirumahkan karena batalnya beragam acara hiburan di Indonesia. Secara nilai kita belum mempunyai data yang signifikan, tapi dipastikan selama 1 tahun terakhir dan sampai berjalannya tahun ini 11 tim yang tergabung ataupun juga 11 promotor yang ada di APMI yang selama ini menjalankan acara ataupun festival dipastikan mengalami kerugian yang cukup fatal. Artinya dari sisi keuangan dan juga dari sisi kreativitas juga semuanya berhenti gitu ya. Tapi sekali lagi kita juga sangat menyadari semua situasi ini dengan keadaan COVID yang berjalan di Indonesia. Kita tidak mau memaksakan juga, tapi mungkin dengan informasi yang pagi hari ini kita bahas dan kita melihat perkembangan situasi COVID yang ada di Indonesia semakin membaik, kita berharap bisa segera buka pintunya dan kita menjalankan kembali kegiatan kita. Oke, Pak David, ancang-ancang yang mulai dilakukan oleh APMI sendiri dan juga tanggapan dari musisi-musisi juga yang sudah lama vakum konsernya karena COVID-19 ini, bagaimana Pak David? Ya, saya sejak beritanya dirilis sudah banyak mendapatkan respon dari teman-teman musisi, pekerja-pekerja dan semua sahabat menanyakan respon kita semua bagaimana sikap APMI ataupun juga teman-teman promotor yang lain. Ya tentunya kalau memang kita semua sudah mendapatkan restu atau izin dari pemerintah dan semua instansi terkait, kita siap menjalankan kembali kegiatan kita dan membantu pemulihan ekonomi nasional kita bersama-sama di sektoral pariwisata, dunia pertunjukan, dan ekosistemnya. Gitu. Kalau merujuk kepada ini kan sekarang sudah banyak ya negara-negara yang melaksanakan kembali kegiatan-kegiatan dengan jumlah kerumunan yang besar termasuk juga pemerintah sudah mengizinkan atlet kita untuk berangkat ke Tokyo untuk penyelenggaraan Olimpiade 2020 kemarin. Saat ini juga sudah dilakukan PON Papua. Kalau berkaca dari acara-acara besar tersebut, apa sih yang kemudian menjadi peluang bagi kita untuk kita tetap bisa kembali melaksanakan acara dengan jumlah kerumunan yang besar dan apa yang kemudian menjadi potensi yang harus dihindari untuk terjadi penyebaran COVID-19? Ya, pastinya antara semua stakeholder, baik dari penyelenggara, penonton, pekerja, dan seterusnya harus mematuhi semua aturan yang ada karena seperti kita baru belajar berjalan ya, artinya kita memulai kembali kehidupan ini dan kita melihat semua proses yang tidak sama seperti sebelumnya. Jadi semua benar-benar harus berhati-hati dan semua menjaga kepatuhannya dan juga aturan-aturan yang semuanya sudah kita pahami bagaimana prokesnya dan bagaimana kita menjalankan ini untuk mencapai yang aman buat semuanya gitu. Jangan sampai menjadi ledakan baru atau menjadi sebuah hal yang tidak baik buat semua. Pak David, selama ini kan kita ketahui juga banyak musisi yang menggelar konser secara virtual begitu ya. Apakah konser virtual itu sejauh ini bisa menghasilkan pundi-pundi yang eh, lumayan membantu lah perekonomian bagi para musisi Indonesia?
dalam situasi yang sangat terjebak ini atau sangat tidak menentu, semua hal yang bisa dilakukan dengan positif tentunya bisa baik dampaknya buat semua saya pikir. Artinya baik itu pertunjukan virtual ataupun juga hal-hal yang sifatnya menjadi proses kreatif itu sangat baik untuk semua pihak tetap melakukan dan tetap menjalankan eksistensinya. Oke, Pak David, mungkin ini pertanyaan terakhir, kapan kick off perdana penyelenggaraan konser yang akan diberikan oleh APMI? Ada kira-kira bocoran nggak? Sudah ada artis mungkin yang sudah menghubungi untuk minta disegerakan untuk melaksanakan konser musik karena sudah ada lampu hijau ini dari pemerintah? Iya, pasti semua teman-teman di APMI sudah mempunyai program dan sebelumnya kemarin salah satu anggota APMI, Mas Bagas dari Jazz Gunung sudah menjalankan peralatan acaranya mereka di hari kemarin, di last week kemarin, di minggu kemarin. Dan laporannya semuanya berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Baik, semoga ini akan terus berlangsung dengan baik, dengan lancar, sekaligus juga dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga bisa benar-benar menggerakkan kembali industri kreatif, industri musik, dan perekonomian Indonesia secara nasional. Terima kasih Pak David Karto, Ketua Bidang Komunikasi dan Humas APMI sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi.